ana patung sing dumadi saka watu, ana patung sing saka tembaga, saka pintere sing natah. Nadyan patung kuwi mau barang mati, nanging kaya urip ewadene kene ana menungsa urip perasaane ngungkuli wong mati. Kula aturi inget Kanjeng Rama, kajengipun nggih parat. Mara gage tak takoni kandha sing cetha. Kowe ngucap yen to Nalendring Mandaraka dadi mata-mataning Pandhawa ki dasarmu apa jal tak takoni? Dasarmu apa? Lan aku milik diganjar apa dening Pandhawa? Mokal yen kowe ora ngerti ala tanpa rupa Prabu Salya kuwi ratu Binathara, jajahanku ya jembar. Kula aturi inget Kanjeng Rama, gangsal menit melih nggih. Mbar. Kula aturi inget Kanjeng Rama, gangsal menit melih nggih. Lan kowe kudu weruh. Upama wuta mripatmu naling tanglinganmu ora tuli, upama kupingmu ora bisa ngrungokke mripatmu kudune bisa nyawang. Pandhawa kuwi ponakanku, Kurawa kuwi ya ponakanku. Ngerti yen ponakan-ponakanku bakal perang, nggonku misah nganti nganake pangorbanan. Lah kok dientengke kuwi yen ora menungso sing wis mlinger kiblatmu ora bakal tak kandhani. Mara gage tak takoni. Upamane kowe ditantang Pandhawa, kowe wani tak du karo Janaka. Ora wurung sing mbok andelke mesti pusakamu to. Pusakamu Kuntawijaya Ndanu, pusaka lehmu nyolong to. Ayo, apa sing mbok andelke? Apa kowe ngandelke yen kowe kuwi anake dewa? Iya. Anake Dewa Surya, Dewa Crutak doyan nginceng wong adus kae. Jaman saiki ado anak dewa ora payu, Gus. Arep anak dewa apa anake wong desa yen salah tetep nampa pidana. Kowe ora trima. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Om Tris CMKM. Teman-teman, dikala saya meng-up video tentang Kresna Duta itu ada yang tanya, Om, di situ tadi ada yang mengatakan bahwa Salya bilang bahwa Karna itu adalah anak Dewa Crutak. Karna adalah putra dari Bathara Surya dan Ibu Dewi Kunti Talibrata. Ya, sisi lain Kunti Talibrata adalah ibu Pandhawa, Puntadewa, Werkudara dan Janaka. Inilah teman-teman asiknya kalau melihat wayang yang dalang wasis. Artinya yang dalang itu wasis sehingga menjadi pusat perhatian. Ceritanya begini teman-teman. Jadi itu semata-mata bukan karena Mazda, dalang-dalang lain pasti akan menggunakan diksi itu karena diksi itu yang paling menarik. Kemudian walaupun diksi itu dikeluarkan, tapi kalau tidak dengan artikulasi yang bagus akhirnya tidak menarik. Seperti itu, kita mulai dari sini teman-teman. Alkisah di sebuah negara Mandura. Bertatalah seorang raja yang besar, raja yang bijaksana bernama Prabu Basukunti. Prabu Basukunti itu mempunyai putra dua, yaitu yang laki-laki bernama Basudewa. Basudewa yang nanti mempunyai putra tiga, yaitu Kokrasana, kemudian Narayana dan Rarireng atau Baladewa, Kresna dan Dewi Warasubadra. Dewi Kunti yang mempunyai putra tiga, yaitu Pandhawa, yaitu Puntadewa, Werkudara dan Arjuna. Maka dari itu bahwa ternyata antara Kresna, Baladewa, Rarireng itu saudara. Jadi awune lebih tua Sembadra daripada Arjuna karena Sembadra putra Prabu Basudewa, sedangkan Arjuna putra Dewi Kunti Talibrata. Kemudian teman-teman dan sahabat, bahwa Kunti Talibrata namanya Sekar Kedaton di kerajaan besar, kerajaan Mandura, tentu pasti punya sesuatu. Salah satunya itu punya ajian. Ajian itu kalau dirapalkan atau dilesankan akan mendatangkan para dewa. Jadi kalau ajian itu dirapalkan, otomatis ada dewa yang datang. Nah, pada suatu hari dikala Kunti Talibrata sedang mandi, ya namanya mandi ya mestinya ya
ya orang mandi seperti itu ya, namanya perawan mandi kemudian ya jelasnya kan bugil, mungkin tidak berpakaian. Selain itu tentunya kan ya namanya Sekar Kedaton ya mesti ayu ya, nek sinden ya koyo sopo pokoknya Manuhara atau seperti apa ya, seperti itu teman. Lah akhirnya setelah itu Bathara Surya datang terpukau terkesima ya, melihat kecantikan Dewi Kunti Talibrata sedang mandi. Akhirnya terjadilah sesuatu, tetapi secara manusiawi si Dewi Kunti tidak merasa ya, namanya saresmi antara dewa dan manusia biasa seperti apa kita tidak tahu. Nah, kemudian geger Dewi Kunti hamil ya, tidak ketahuan siapa yang menghamili. Akhirnya ketahuan bahwa ternyata terjadi sesuatu karena dikala merapal ajiannya tadi datanglah Bathara Surya akhirnya hamil. Setelah hamil biar tidak memalukan kerajaan Mandura, maka Dewi Kunti Karno dilahirkan, dipaksa lahir dari telinga, maka dinamakan Karno ya, kalau sekarang namanya Karno Basuseno. Kemudian bagaimana bayi itu akhirnya dilarung di Sungai Bengawan Siluganggo. Dalam dilarung itu karena ketemu tukang satang atau tukang perahu. Setelah ketemu tukang perahu akhirnya dirawat besar karena ya putra dewa, kemudian putranya raja, putune raja yaitu Sekti Mandraguna, akhirnya diabdikan di kerajaan Hastinapura menjadi seperti Karno yang itu loh teman-teman. Jadi ini namanya dewa celutak ya, aku mau mestinya kan kalau dewa yang sebenarnya kan melihat itu kan yo lari atau matanya dipejamkan, tapi justru malah melotot. Seperti itu yang telah terjadi ya teman-teman. Seperti itu kadang-kadang kan cerita wayang itu ya seperti itu, kadang-kadang dewa jujur salah, Bathara Guru saja kadang-kadang salah, apalagi Bathara Surya seperti itu. Kemudian ikuti terus teman-teman biar lengkap ya. Kemudian inilah teman-teman Arjuna dan Karno sebenarnya saudara ya, saudara tunggal ibu Dewi Kunti, hanya lahirnya berbeda. Makanya sebenarnya kalau ini mungkin pakaiannya dibuat sama, mirip ya. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa sing di andel-andel nih Pusaka Kunto Wijayandanu Pusaka Ali Maling. Nah itu seperti apa ceritanya? Ceritanya begini. Jadi di saat lahirnya Gatotkaca dari Dewi Arimbi dengan ayah Werkudara itu nggeger ning dunya karena pusarnya senjata apapun, gunting paling tajam pun tidak bisa memotong pusarnya Gatotkaca. Akhirnya ada petunjuk dewa bahwa suatu hari nanti Arjuna akan menerima pusaka dari dewa namanya Kunto Wijayandanu. Mendengar itu ternyata zaman itu namanya tipu menipu, kolusi KKN sudah ada. Bathara Surya tahu, karena Bathara Surya tahu akan memerintahkan putranya Karno Basuseno untuk nyolong laku. Jadi dewa akan menyampaikan itu, si Karno mimbo-mimbo jadi Arjuna kan memang hampir sama kalau pakaiannya sama. Akhirnya kemudian dewa itu salah, pusaka itu diminta direbut oleh Karno. Nah, di saat dewa ketemu Arjuna bingung loh, tadi kan sudah saya kasihkan kamu, belum. Wow, ternyata keliru. Akhirnya si Arjuna, si Janaka itu diperintahkan untuk merebut ya, direbut. Akhirnya terjadi rebutan pusaka. Akhirnya ternyata si Arjuna hanya mendapatkan rongkonya, sedangkan kerisnya dibawa oleh si Adipati Karno. Seperti itu teman-teman ceritanya. Senjata mestinya diberikan pada Arjuna dicuri oleh Adipati Karno, seperti itu. Kemudian di saat kebingungan akhirnya Arjuna mendapatkan info dari dewa bahwa itu warangkonya saja sudah bisa untuk memotong pusar si Gatotkaca. Nah, akhirnya setelah betul ditamak nih pusar itu bisa putus dan ternyata warangkonya masuk ke perutnya si Gatotkaca, seperti itu. Makanya nanti dalam perang Barata itu ada namanya Senjata Manjing Warangka. Gatotkaca matinya karena dengan Adipati Karno ya, jika dipanah dengan Kunto Wijayandanu sebenarnya tidak sampai karena Gatotkaca bisa
terbang sampai Mego Malang. Jadi satu-satunya wayang terbang yang bisa sampai Mego Malang atau ruang hampa udara itu adalah Gatotkaca. Tetapi ada satu cerita dengan pamannya yang bernama Kolo Bendono. Jadi Kolo Bendono dikala meninggal dunia karena juga dibunuh oleh Gatotkaca, itu saking cintanya Kolo Bendono tidak mau masuk surga kalau belum menanti Gatotkaca. Sebenarnya pusaka itu tidak bisa nyampe, tetapi akhirnya dibawa oleh si Kolo Bendono. Akhirnya matilah Gatotkaca dengan senjata Kunto Wijayandanu. Akhirnya dalam cerita wayang itu Kolo Bendono sukses bisa bersama-sama masuk surga dengan keponakan tercinta yaitu Raden Gatotkaca. Itu teman-teman cerita wayang itu. Kalau yang menceritakan dari yang bagus ya menarik. Kadang-kadang makanya kan ya yuk sekali-sekali kita melihat daripada cerita wayang itu sehingga ya menjadi terhibur tentunya ya. Oke teman-teman, itulah yang bisa saya ceritakan sampai di sini dulu ya teman-teman cerita saya. Tentunya Dewa Celutak dan Pusaka Maling itu seperti itu ceritanya. Sampai di sini dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.